الحمد لله الحمد لله الذي نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئت سهلا. Ikhwani fillah, patut kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah di kesempatan pagi ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu bermujalasah di majlis yang mulia ini. Kita berharap kepada Allah kiranya Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmatnya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Ikhwani fillah, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan kepadanya dan berharap kemudahan darinya, kita akan lanjutkan telaah kita, yakni kitab Fiqhu al-Asma' was-Sifah, ya, kitab Fiqhu al-Asma' was-Sifah, ya, Asma'ul Husna, Fiqhul Asma' al-Husna, yang disusun oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr, ya, rahimahullah ta'ala. Kita masih di poin yang kedua, yaitu fasal yang menjelaskan tentang keutamaan ilmu yang berkaitan dengan nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kita sampai kepada poin di mana al-muallif rahimahullah ta'ala menukil perkataan al-imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, inna da'watar rusuli taduru ala thalathati umur. Sesungguhnya dakwah semua para rasul itu berkisar pada 3 perkara. Jadi konten dakwah para rasul itu ada 3. Yang pertama yaitu ta'rifur rabbi al-ma'wi ilaih bi asma'ihi wa sifati wa fa'alihi, yaitu menjelaskan kepada umatnya tentang ar-rabb, bagaimana mengenal Rabbnya. Rabbun itu artinya khaliq, yang mencipta, yang memiliki dan menguasai semua ciptaannya, dan yang mengatur, mengurus semua ciptaannya. Jadi mana ar-rabb itu al-khaliqu, al-maliku, al-mudabbiru, ya, yang mencipta, yang memiliki apa yang diciptanya itu dan mengatur semua ciptaan. Itu makna asal dari kata ar-rabbu. Dan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang mencipta segala sesuatu. Maka setiap salat kita selalu mengucapkan alhamdulillah, pujian itu hanyalah milik Allah. Siapa dia? Rabbil alamin, ai khaliquha, yang mencipta alam semesta ini, yang memiliki semua yang di alam semesta ini dan yang mengatur, ya. Maka banyak ayat Allah sebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kita dibimbing oleh para rasul itu untuk mengenal. Rasul itu memperkenalkan Allah yang kepadanya kita diseru. Dengan cara apa? Yaitu dengan mengenali nama-namanya, sifat-sifatnya, dan af'al, perbuatan-perbuatannya. Ya, jadi kalau mengenal Allah tentu dengan mengenal nama, sifat, dan af'alnya. Ini yang pertama, ya. Pokok yang kedua yaitu mengenal jalan yang mengantarkan kita kepada Allah. Ma'rifatut tariqah al-mausulah atau al-musilah ilaih. Mengenali jalan mana yang mesti kita tempuh untuk sampai kepada Allah.
sampai kepada keridhaan Allah. Gitu ya. Di antaranya bagaimana cara kita mengingat Allah, bagaimana cara kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah, yang dengannya kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Itu dijelaskan. Prinsip yang ketiga, ta'rifuhum ma lahum ba'dal wusuli karamatihi minan na'imil afdaluhu wa ajalluhu ridahu anhum. Yang ketiga, Rasul-Rasul itu menjelaskan tentang apa yang mereka akan dapatkan ketika mereka kembali kepada, di mana mereka ditempatkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan kemuliaan. Tentu bagi yang mau beriman itu ya, yang berupa kenikmatan-kenikmatan, dan di antara kenikmatan yang paling utama yaitu mendapatkan ridha Allah. Jadi setiap manusia yang kembali kepada Allah itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia itu menjadi hamba Allah yang mulia, yang ditempatkan di surga, yang Allah sebut dengan al-abrar ya. Dalam surat apa itu, Al-Infitar, Allah berfirman, innal abrara lafi na'im. Al-abrar itu jamak dari kata al-barru, orang yang baik, orang yang mulia. Dan menjadi mulia ia karena iman dan amal salihnya. Di mana ditempatkan ya, fin na'im ya, di tempat yaitu penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Seperti janji Allah dalam hadis qudsi ya, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadi as-salihin, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang salih. Kalau Allah sebut hambaku yang saleh, mafhum mukhalafahnya berarti ada hamba Allah yang tidak saleh ya. Jadi kalau disebut saleh berarti ada yang tidak saleh. Apa yang Allah sediakan untuk hambanya yang saleh itu? Mala ainun ra'at, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatar ala qalbi bashar, bahkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Masya Allah ya. Bahkan ada orang Yahudi datang kepada Nabi SAW, ya Abul Qasim, wahai Abu Qasim, innaka taz'umu anna ahlal jannati ya'kuluna wa yashrabun. Wahai Muhammad, kau katakan orang di surga itu makan dan minum. Rasul menjawab, bala, benar. Bahkan orang-orang di surga itu diberikan Allah kekuatan 100 kali lipat orang dewasa. Fil akli, dalam urusan makan, wasyurbi, urusan minum, wasyahwati, syahwat, wal jima, dan hubungan badan. Ini surga nggak ada kegiatan kecuali itu. Jadi nggak ada perintah, nggak ada larangan, makan saja, minum. Bayangkan orang makan di surga itu, kekuatan makannya, nafsu makannya itu 100 kali lipat manusia di zaman kita sekarang. Warung mana yang mampu menyuplai kebutuhan satu orang? Minumnya juga demikian. Atau segelas 12 gelas cukup ini. Di surga Masya Allah. Ingat, di surga makan minum itu bukan karena rasa lapar atau haus. Makan minum di sana itu tana'uman, sebagai bentuk kenikmatan. Maka Allah berfirman, kulu washrabu, makanlah, minumlah. Hani bima aslaftum fil ayyam. Hani itu, hana itu kenikmatan tanpa susah payah. Kalau nggak lapar, ayo makan. Maaf ya Allah, aku belum lapar, ntar aja deh. Kalau begitu maksudnya. Enggak, itu tanah uman. Bahkan kepada Abdullah bin Mas'ud mengatakan, andai kau nanti di surga mengatakan, ya Allah, aku ingin burung, daging burung, langsung turun itu sudah masywiyan, udah terpanggang itu burung. Masya Allah. Ingin buah apa itu langsung merunduk itu, dahan ranting buah itu, mengantarkan buah tinggal dipetiknya. Masya Allah. Itulah surga. Maka Allah sebut dengan lafi na'im, mereka dalam kenikmatan-kenikmatan. Dalam surat Qaf Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Untuk mereka apapun yang mereka inginkan
dan kami memiliki tambahan-tambahan kenikmatan untuk mereka. Masya Allah. Di sisi lain Allah mengatakan wa innal fujjara lafi jahim, sedangkan orang-orang yang fajir, durhaka, jahat, ya, di tempat-tempat yang hina, ya, jahim, neraka jahanam. Subhanallah. Minumannya, makanannya, masya Allah, seburuk-buruk makan minuman itu zakum. Ketika dimakan itu, dahan berduri itu mengoyak-ngoyak perut mereka. Yang diminum adalah minuman yang panas, ya. Bahkan dalam surat Ibrahim Allah mengatakan wa yusqauna fiha mimma'in sadid, diberi mereka minuman itu, sadidun itu, mohon maaf, artinya apa? Darah bercampur nanah. Ibnu Katsir mengatakan asiru usati ahli nar, itu air yang keluar dari tubuh orang disiksa di neraka. Itu apa yang keluar dari tubuh? Darah dan nanah, ya. Ghasak, nanah itu, masya Allah. Hampir-hampir mereka tidak bisa menelan air itu, tapi apa boleh buat, itu yang diminum mereka. Na'udzubillah. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu, kata Allah dalam surat Ibrahim itu. Dikasih minuman sebusuk dan seburuk itu, hampir-hampir mereka tidak bisa menelan. Tapi apa ada yang nggak ada minuman lain? Illa hamim, hamim cairan yang panas. Ghasak itu tadi, ya, sodid tadi. Insyaallah, na'udzubillah. Ya. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang paling utama, yang paling indah adalah ridhahu anhum, yaitu mendapat ridho Allah. Wa tajliyuhu lahum, dan Allah menampakkan diri kepada mereka. Maka akidah Ahlussunnah menjelaskan orang beriman nanti nampak melihat Allah. Antum coba tengok surat Al-Qiyamah, Allah berfirman wujuhu yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Yang pertama pakai dha, nadhiratun, an-nadhrah itu berseri-seri wajahnya. Wajah berseri itu menggambarkan rasa senang, bahagia. Jadi terbias dari raut wajahnya itu, rasa senang. Ya. Ila rabbiha nadhiratun pakai dha. Ya, nadhrah itu melihat. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan innakum satarawna rabbakum, kalian nanti akan melihat Allah Rabb kalian, kama tarawna al-qamara lailatal badri, seperti kalian melihat bulan di malam purnama yang tidak terhalang oleh awan. Masya Allah. Itu juga termasuk nikmat Allah untuk hamba-hambanya. Wa ru'yatum wajhahu al-a'la, dan mereka diberi Allah kemampuan melihat wajah Allah al-a'la, yang maha tinggi, yang maha mulia. Wa salamuhu alaihim, dan Allah mengucap salam untuk mereka. Malaikat pun ucap salam untuk mereka. Menunjukkan apa? Keberhasilan mereka. Ucapan salam itu hanya untuk orang yang sukses, ikhwannya. Ya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dan dikiringlah, dibimbinglah orang-orang bertakwa kepada Allah itu menuju surga. Zumara, Ibnu Katsir menyatakan ay jama'atin jama'atin, berombong-rombongan, ya. Jadi nggak sendiri-sendiri. Zumara, berombong-rombongan. Sampai ketika mereka tiba di depan pintu surga itu, wa futihat abwabuha, dibukalah pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, berkatalah malaikat penjaga surga itu untuk mereka, salamun alaikum, selamat atas kalian, sejahtera buat kalian. Tibetum, sungguh kalian orang yang baik, kalian orang yang mulia, semulia amal-amal kalian, ya. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalam surga, kekal kalian di surga selama-lamanya. Karena sudah diizinkan masuk, masuklah mereka ke dalam surga itu. Wa qalu alhamdulillah, masuk surga selain mengucapkan pujian kepada alhamdulillah, alladzi sadaqana wa'dahu, yang hari ini telah memenuhi janjinya untuk kami. Saya suka mengambil pelajaran dari ayat itu. Itu nanti di akhirat.
buah amal kita di dunia. Maka setiap kita masuk ke masjid, ucapkan alhamdulillah, saya diberi Allah kesempatan untuk mendapatkan janji Allah. Berangkat dari sini nanti sampai ke sana. Makanya Rasulullah menyatakan, idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjid, kalau kalian melihat orang yang membiasakan diri ke masjid, biasakan ke masjid kita ini. Fashhadu lahu bil iman, saksikan dia orang beriman. Bahkan 1 di antara 7 orang mendapatkan jaminan naungan Allah siapa? Rajulun qalbu mu'allakun bil masajid. Orang hatinya terpikat dengan masjid, senang banget datang ke masjid itu. Maka kita belajar, rasakan kalau sudah sampai ke masjid, alhamdulillah, saya saat ini ada di masjid, saya berhak untuk mendapatkan janji Allah. Nanti di sana kita juga mengucapkan alhamdulillah alladzi shadaqana wa'dahu, yang telah memenuhi janjinya kepada kami. Sekarang baru diberi janji. Oh, janji manusia saja antum percaya, apalagi janji Allah, masa ragu? Ya. Berbuat kebaikan, membaca Al-Quran, alhamdulillah, saya sekarang dapat janji Allah dengan amal soleh saya ini. Ya. Infak, sedekah, pujilah Allah, karena kita melakukan sesuatu yang menjadi janji Allah untuk kita. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah. Sekarang baru janji. Ya? Maka senang-senanglah kita kalau berbuat sesuatu yang karenanya kita dijanji Allah kemuliaan. Karena pasti akan dipenuhi oleh Allah nanti di akhirat itu ya. Kita lanjutkan. Jadi Allah mengucap salam untuk mereka, wa taklimuhu iyyahum, dan Allah ajak mereka berbicara la ilaha illallah. Kalau kita benar cinta kepada, tentu rindu bertemu dengan Allah. Ya. Jadi nanti diajak bicara langsung oleh Allah. Selanjutnya, wa qala fi sya'ni bayani khatimir rusuli sallallahu alaihi wasallam li hadzal matlabi al-azim. Selanjutnya al-muallif rahimahullah taala menjelaskan tentang kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamir rusuli, sebagai penutup sekalian para rasul ya, dalam urusan yang agung dan mulia ini. Bagaimana Rasulullah lakukan dengan kita umatnya? Ya. Muallif rahimahullah taala mengatakan fa'arrafan nasa rabbahum, maka Rasul itu mengenalkan kita manusia rabbahum, kepada Allah Rabb kita. Jadi kita meski sadar kita ini dicipta oleh Sang Pencipta yaitu Allah, bukan kita mencipta diri kita sendiri. Dan bukan pula tercipta secara kebetulan dari tidak ada menjadi ada. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Ini ayat ulama sebut dengan istilah tahaddi, tantangan. Supaya kita sadar itu. Apakah manusia itu tercipta dengan sendirinya dari tidak ada menjadi ada tanpa pencipta? Yang kedua, am ataukah humul khaliqun, mereka mencipta diri mereka sendiri. Yang gak ingat Allah gitu. Allah ingatkan, apa kau tercipta dengan sendiri dari tidak ada menjadi ada? Otomatis begitu saja, by accident, kebetulan. Ataukah kalian mencipta diri kalian sendiri? Para ulama mengatakan la hada wa la hada. Tidak ini dan tidak itu. Kita bukan tercipta secara kebetulan dari tidak ada menjadi ada tanpa pencipta, dan tidak pula kita mencipta diri kita, tetapi kita dicipta oleh Allah untuk tujuan yang mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita dikenalkan oleh Rasul itu siapa? Rabbahum. Nah, ingat, asal antum mendapatkan kata Rabbahum, Rabbakum, harus disadari Dia yang mencipta kita, Dia yang memiliki kita, dan yang mengatur urusan kita. Maka nggak cukup disebut dengan Rabbahum, Tuhan mereka. Coba antum lihat terjemahnya, pasti begitu terjemahnya. Rasul itu mengenalkan manusia Tuhannya, gitu. Pada antum kalau disuruh mendeskripsikan apa itu Tuhan masih bingung. Rabbahum itu, Rabbaka, Rabbana, itu artinya Khaliquna. Jadi kalau kita mengatakan ya Rabbana, kita harus sadarkan di hati kita, muncul kesadaran Dia itu yang mencipta kita, Dia yang
memiliki menguasai diri kita. Dia mengatur urusan kita. Gitu ya. Hanya kepadanya kita bersandar harap gitu. Wa ma'buduhum ghayata ma yumkinu an tanaluhu quwahum, dan mengenalkan mereka ya Allah sebagai yang berhak untuk mereka tunduk dan patuhi. Ya, ini merupakan target pencapaian yang harus mereka dapatkan dengan segala kemampuan mereka yang berupa ma'rifah, itu mengenal. Jadi pertama harus dikenal dulu Allah itu. Kewajiban pertama kita mengenal Allah. Baru nanti tumbuh mahabbatullah, tumbuh taatullah, ya, tumbuh rasa untuk mencari ridho Allah, begitu. Sehingga tidak berlebihan orang mengatakan tak kenal maka tak sayang, itu betul ini. Harus kenal dengan Allah. Ya. Wa abda wa a'ada. Ya. Dia abda, menunjukkan dan mengulang-ulang itu. Wahtasara wa antaba fi dzikri asma'i wa sifati wa fa'ali, berulang-ulang disebutkan secara detail, secara sekilas tentang nama-nama Allah, sifat-sifat dan af'alullah, perbuatan Allah. Hatta tajallat ma'rifatu subhanahu fi qulubi ibadihi. Hatta tajallat, sampai nampak jelas. Tajalli itu jelas. Jaliyun, al-jala itu jelas. Ya, ada khafi, khafa itu enggak jelas. Ya, lawan daripada al-khafiyu, al-jaliyu. Hatta tajallat artinya hatta zaharat, sampai nampak jelas. Ma'rifatuhu subhanahu, seseorang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala fi qulubi ibadi, di hati kita. Jadi hati itu mengenal betul, sadar betul Allah itu pencipta kita, gitu ya. Di hati orang-orang yang beriman. Wanjabat sahaibu syakki warraibi, dan hilang lenyaplah keraguan dan kebimbangan, ya, dalam hal mengenal Allah itu. Kama yunjabu sahabu anil qamari lailati ibdari, sebagaimana awan itu hilang lenyap dikala bulan purnama di tengah bulan itu. Jadi tengah bulan itu, bulan purnama itu nampak jelas gak ada awan. Ma'rifah kita kepada pun begitu, sebelum tidak ada keraguan. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih, Penyayang, kita gak ragu itu. Ya. Implikasi orang yang meyakini Allah itu penyayang gak akan putus asa dari rahmat Allah. Selalu bersandar harap kepada Allah. Ya, Allah itu Al-Ghaffar, Maha Pengampun, tidak pernah putus asa untuk mendapatkan ampunan Allah. Allah itu Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, nggak pernah hilang harapan untuk berharap kepada Allah akan rezekinya itu. Ya, nah, begitu. Jadi harus jelas. Nah, kalau kita sudah jelas ma'rifah kita kepada Allah, maka kebergantungan kita kepadanya pun jelas. Ya, nggak ragu, hilang keraguan itu. Walam yada' li ummati hajatan fi hadha ta'rif la ila man qablahu wa la ila man ba'dahu. Jadi Rasul itu tidak membiarkan umatnya ini ya membutuhkan sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana mereka mengenal Allah itu, dijelaskan semuanya. Cukup sudah untuk mereka, ya. Makanya dalam surat Al-Ankabut ayat 51 di sini disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, awalam yakfihim, belum cukupkah bagi mereka, anna anzalna 'alaikal kitabah, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Muhammad Alkitab, yutla alaihim, yang dibacakan Allah, dibacakan Rasul untuk kalian. Jadi Allah telah turunkan ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah. Belum cukup Pak itu untuk kita mengenal Allah? Ya, seperti misalnya firman Allah di awal-awal surat Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, u'budu,
beribadahlah kalian, tunduk patuhlah kalian. Rabbakum, kepada Rabb kalian. Nah, ingatkan, asal ketemu kata Rabbakum, itu tadi. Khaliqakum, yang mencipta kalian, yang memiliki, menguasai diri kalian, yang mengatur semua urusan kalian. Siapa dia? Alladzi khalaqakum, itu yang mencipta kalian. Jadi kalau kita sudah menumbuhkan kesan Allah mencipta kita, yang memiliki kita, mengatur hidup mati kita, tidak pantaskah kita tunduk kepadanya? Hati kita mengatakan pantas, itu semestinya. Ya, perintah Allah, ibadah kita kepadanya dikaitkan dengan rububiyahnya. Maka yang bukan pencipta kita, bukan pemilik kita, bukan pengatur kita, nggak berhak kita tunduk patuh kepadanya. Itu mafhumnya begitu. Jadi yang berhak kita tunduk patuh hanyalah yang mencipta kita, yang memiliki, menguasai kita, yang mengatur semua urusan kita, itulah Allah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Banyak ayat begitu. Hai manusia, bertakwalah kepada Allah Rabb kalian. Ya. Alam yakfihim, belum cukupkah bagi mereka anna anzalna 'alaika al-kitabah, bahwa kami telah turunkan untukmu Muhammad al-kitab, yutla 'alaihim, yang dibacakan atas kalian. Jadi diperintahkan kita memahami sifat-sifat Allah dalam ayat Qur'aniyah. Ada juga ayat-ayat Allah berupa kauniyah yang harus kita baca. Seperti misalnya Allah berfirman, Qul ara'aitum, katakan Muhammad kepada mereka, kepada manusia, apa pendapat kalian? Apa yang kalian rasakan? In ja'alallahu alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah. Sekiranya, seandainya Allah menjadikan waktu hanya malam saja atas kalian sampai hari kiamat, dan Allah mampu. Jadi menjadikan waktu hanya malam saja adanya, 24 jam itu Allah mampu. Apa yang kalian rasakan, kata Allah? Sekiranya Allah jadikan waktu hanya malam hari saja atas kalian sampai hari kiamat. Man ilahun ghairullah. Lantas Tuhan yang manakah yang dianggap Tuhan oleh manusia yang mampu mendatangkan waktu siang untuk kalian? Afala tasma'un, kalian tidak dengar itu? Kata Allah. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Katakan Muhammad kepada mereka, apa yang kalian rasakan? Katakan oleh kalian, bagaimana kalau Allah menjadikan waktu itu siang hari saja sampai hari kiamat? Terang benderang siang saja, 24 jam sampai hari kiamat. Dan Allah mampu melakukan itu. Man ilahun ghairullah. Lantas Tuhan yang manakah yang dianggap Tuhan oleh manusia? Ya'tikum bilailin taskununa fihi, yang mampu mendatangkan waktu malam untuk kalian istirahat di malam hari itu. Afala tubsirun, kalian tidak melihat itu? Wa min ayatihi, maka di antara tanda kekuasaan Allah, kesempurnaan sifat-sifat dan perbuatan Allah adalah an ja'ala lakumul laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Maka di antara tanda kekuasaan Allah adalah Allah jadikan untuk kalian waktu siang dan malam. Waktu malam untuk kalian istirahat, siang untuk mencari nafkah, supaya kalian bersyukur kepada Allah. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asa. Allah katakan wa ja'alna, artinya kami jadikan. Itu ada karena perbuatan Allah. Orang suka mengatakan naturally, ini adalah hukum alam. Masya Allah, alam itu bukan pencipta, tapi ciptaan. Kalau ada orang Islam macam kita mengatakan hukum alam, alam gak buat hukum atas dirinya, karena alam itu bukan pencipta. Dia itu dicipta. Hukum yang ada di alam itu ditentukan oleh sang penciptanya. Maka kita selalu mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur alam ini. Bukan Allah mencipta diri, mengatur dirinya. Ya? Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha
Dzalika taqdirul azizil alim. Allah kata dalam surat Yasin itu. Dan matahari itu beredar pada garis edarnya. Terbit waktu pagi di ufuk timur, terbenam di ufuk barat. Loh kok bisa begitu? Apa maunya matahari? Enggak. Allah mengatakan dzalika taqdirul azizil alim. Itu semua merupakan takdir, ketentuan, ketetapan Allah atas matahari itu. Allah yang maha mengetahui, maha perkasa. Nanti pada akhirnya matahari nggak terbit dari timur kok, dari barat. Nanti kata Nabi di akhir hari kehidupan dunia itu matahari terbit dari arah barat. Saat itulah semua manusia ingin beriman kepada Allah, tapi tidak lagi berguna iman kala itu. Masya Allah. Jadi banyak ayat-ayat kauniyah Qur'aniyah yang membuat kita mengerti itu Allah yang melakukan itu. Inna fi dzalika la rahmatan. Sesungguhnya ayat-ayat Allah itu yang kauniyah, yang Qur'aniyah, yang bisa kita saksikan, itu ungkapan rahmat, kasih sayang Allah, dikenalkan oleh Allah dirinya lewat ayat-ayatnya supaya kita mengenal Allah dan cinta kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah. Itu rahmat Allah. Ya. Wa dzikra liqaumi yu'minun, dan sebagai pengingat dan pelajaran bagi kaum yang mau beriman. Cukup sudah. Ya, cukup sudah dengan itu. Mu'allif rahimahullah ta'ala selanjutnya mengatakan wa kaifa la, bagaimana tidak, wa kaifa la, bagaimana tidak, wa huwal qail, sedangkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qad taraktukum 'alal baydha, sungguh aku tinggalkan kalian wahai umatku 'alal baydha, di atas ajaran syariat yang putih bersih jernih. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan taraktukum 'ala mahajjatil baydha, aku tinggalkan kalian di atas syariat ajaran yang bersih, putih, bening. Lailuha kanahariha, malam yang gelap gulita saja seperti siang adanya yang terang benderang. Artinya syariat Allah itu jelas, halal jelas, haram jelas, perintah jelas, larangan jelas, gak ada yang samar-samar. Maka Rasulullah mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, yang halal jelas, yang haram jelas. Kenapa jelas? Sudah dijelaskan. Ya, perintah jelas, larangan jelas, jalan ke surga jelas, jalan ke neraka jelas. Bahkan Rasulullah mengatakan ma baqiya syai'un, ini hadis berikutnya ini, ma baqiya syai'un, tidak tersisa lagi satu perkara pun, berupa perkataan, berupa perbuatan, yuqarribu minal jannati, yang bisa mendekatkan kalian ke dalam surga, wa yubaidu minan nar, dan menjauhkan kalian dari neraka, illa waqad busyina lakum, sudah dijelaskan semua untuk kalian. Semua orang pengen masuk surga itu pasti, ahli maksiat pun pengen masuk, tapi jalannya salah. Yang dilalui itu jalan ke neraka. Orang yang mabuk, yang judi, yang zina, coba tanya, coba kau pengen masuk surga atau masuk neraka? Pasti pengen masuk surga, tapi jalanmu itu salah. Maka kita harus tahu jalan. Anda bayangkan kalau habis saya ngaji ini pulang, gak tahu jalan kayak apa saya, mutar. Berhubung saya tahu jalan, 1 jam paling lambat insya Allah nyampe rumah, tahu jalannya. Ya, jadi orang rindu surga harus tahu jalan ke surga. Jangan maunya surga tapi yang ditempuh jalan ke neraka. Naudzubillah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Walaupun Rasulullah kemudian mengatakan wa bainahuma, di antara yang halal yang haram itu umurun mushtabihatun, ada perkara-perkara yang mushtabihat, syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang itu tidak banyak diketahui oleh manusia. Tolong diingat, syubhat itu bukan hukum. Syubhat adalah ketidakmampuan orang untuk menentukan halal atau haramnya sesuatu itu. Namanya syubhat.
Dan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala dalam kitab Jami' al-Ulum wal-Hikam mengatakan, syubhat itu ditimbulkan karena qillatul ilmi, karena kurangnya ilmu. Muncul perkara syubhat. Orang yang rasyikh dalam itu ilmunya, banyak ilmunya, jelas ilmunya, nggak ada yang syubhat. Nggak ada yang syubhat. Jadi semakin kurang ilmu kita, semakin banyak perkara-perkara syubhat. Ambil itu pohon buah mangga di depan rumah tetangga, ambil itu banyak buahnya ya, ambil loh. Jangan kan punya orang, nggak apa-apa, nggak tahu ini dia. Dianggap kalau ngambil mangga orang yang orangnya nggak tahu itu nggak apa-apa. Itu syubhat. Orang yang punya ilmu mau orangnya tahu atau tidak tahu tetap itu dilarang, haram. Jadi syubhat itu karena ketidakmampuan kita mengatakan haram, halal. Namanya syubhat. Dan orang yang condong kepada kesesatan selalu menempuh jalan syubhat. Nggak apa-apa, ini belum tentu halal, belum tentu haram juga. Sesuatu yang kau tidak tahu halal haramnya namanya syubhat, jangan dilakukan. Maka Rasulullah mengatakan, faman taraka syubhat faqad istabra alidini wa irdi. Siapa yang meninggalkan perkara-perkara syubhat, maka dia sudah menjaga kebersihan dan kesucian diri dan agamanya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Namun siapa yang jatuh kepada perkara syubhat, jatuh kepada perkara yang haram. Jadi syubhat itu bisa disingkap dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Kita lanjutkan. Jadi aku tinggalkan kalian di atas al-baydha, yang putih, maksudnya syarat itu jelas, ya. Lailuha kanariha, malam yang gelap gulita saja nampak begitu terang benderang seperti siang hari. Saking jelasnya syariat Islam itu. Ya. La yazighu anha ba'di illa halikun, tidak seorang pun yang condong meninggalkan syariatku sepeninggalku nanti illa halikun, pasti dia celaka. Segala bentuk pengabaian kita akan syariat Rasulullah pasti celaka. Percayalah itu, kita harus yakin itu. Kalau ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma, itu benar itu. Banyak jalan menuju Cikarang juga banyak lah, mana bisa. Tapi jalan menuju Allah cuma satu. Jalan menuju cuma satu. Maka ada ulama namanya Muhammad Ibn Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Ini teman dekat Imam Syafi'i ketika di Baghdad beliau. Kenal dulu namanya, kami ya kenalan dong. Namanya Al-Imam Muhammad Ibn Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Kita harus kenal namanya dulu lah, ulama kita harus kenal. Kalau nama filsafat yang filosof itu apal semuanya, Socrates, Aristoteles, Sigmund Freud, apalah bla bla, kenal. Tapi kalau nama ulama kok nggak banyak kenal ya? Tapi Imam Syafi'i, beliau banyak punya murid, banyak punya guru, banyak punya kawan. Di antaranya itu tadi Al-Imam Muhammad bin Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Beliau mengatakan, at-turuku kulluha masdudatun. Semua jalan untuk kembali kepada Allah, mendapat ridha Allah, tertutup sudah semuanya. Gak ada jalan lain. Illa, kecuali man iktafa bi atharin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali bagi orang yang masih mau meniti jalan yang dilalui Rasul itu. Wa amila bi syariati, dan masih mau mengamalkan syariatnya. Wa taba'a sunnah, dan mengikuti sunnah Nabi. Fa inna abwabal khairi kullahu lahu maftuhah, maka semua pintu kebaikan masih terbuka untuknya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia itu mengatakan, inna kunna dhalalan, kami ini dahulu adalah orang-orang yang sesat, orang yang buruk amal-amal perbuatannya, yaitu di masa jahiliyah. Fahadanallahu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan kami hidayah. Dengan apa? Dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami mengikuti Nabi itu, mengamalkan syariatnya, mengikuti sunnahnya, ada bersama Nabi itu, kami dalam kebaikan-kebaikan, kami dalam kemuliaan.
Fa'idha iltamasnal khaira fi ghairi tariqi. Hari ini kalau kami ingin mencari mendapatkan kebaikan tidak melalui jalan yang ditunjukkan Nabi kepada kami, la dhalalna, kami akan kembali tersungkur, terpuruk dalam kesesatan. Itu perkataan Abdullah bin Mas'ud, orang yang dididik langsung oleh Nabi. Jangan kita mengatakan, itu kan kata Abdullah. Abdullah itu penyambung lidah Rasulullah SAW. Ini Rasulullah katakan, la yazighu anha illa halik. Tidak seorang pun yang menyelisih syariatku, menyelisih sunnahku, pasti celaka. Jadi sahabat itu penyambung lidah Rasulullah. Jangan dikatakan, itu kan kata Abdullah. Ucapan Abdullah itu adalah itu yang diucapkan Nabi. Ucapan Nabi itu Allah firmankan dalam Al-Quran. Surat An-Nur 64 misalnya Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. Hendaklah khawatir, hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, perintah Rasul. Antusibam fitnatun, akan kena fitnah. Ya. Au yusibam adzabun alim, atau mereka ditimpa adab yang pedih. Surat An-Nisa 114 115 Allah berfirman, wa may yushakikir rasulah, siapa yang menentang Rasul, menyelisihi Rasul dalam akidah, keyakinan, dalam ucapan, perbuatan, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah nampak jelas baginya Rasul itu datang membawa petunjuk. Jadi saya suka menyatakan Rasul itu nggak datang kepada kita umatnya sifrul yadain, dengan tangan hampa, nggak bawa apa-apa, tidak. Rasul itu datang membawa sesuatu yang berguna bagi kita. Kurang apa begitu jelas Allah katakan, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya, yakni Muhammad SAW, dengan membawa petunjuk, menunjukin kita, wa dinil haqqi, dan membawa ad-dinul haq, agama yang hak. Syaikh Fauzan mengatakan, fama siwahu batilun, selain apa yang diajarkan Nabi itu batil. Jadi kalau kita bicara Islam, Islam itu apa? Ya yang Rasulullah ajarkan, sampaikan, itulah Islam ini maksud. Bukan versi ini, versi itu, nggak ada. Islam versi Arab, Islam versi Jawa, nggak ada. Al-Islamu wal istislamu lillah, kata Imam Ibnu Katsir. Islam itu sikap tunduk patuh kepada Allah. Ketunduk patuhan kepada Allah terhadap perintahnya, bil imtisal, dengan mengerjakan perintah itu. Tunduk patuh berlaran dengan meninggalkannya. Itulah Islam, nggak ada lain. Kalau Islam pakai level-level, pakai merek-merek, ya bukan Islam namanya. Ya? Makanya Rasul ingatkan kita, ya'ti 'alan nasi zamanun, nanti akan tiba suatu zaman pada kehidupan manusia, la yabqa minal islami illa ismuhu, tidak tersisa dari keislaman orang itu kecuali sekedar namanya saja. Namanya Islam, namanya, sebutannya, ya, pengakuannya gitu. Tapi nggak lebih dari itu saja. Cara berpikirnya sudah tidak Islami, perilakunya tidak Islami, masya Allah. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmu, dan nanti di zaman itu tidak tersisa Al Quran kecuali hanya sekedar tulisannya. Kalau diperiksa ayatnya masih ada, tapi tidak terimplementasi dalam kehidupan mereka. Ada masih bunyi ayat itu. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Itu masih ada ayatnya, tapi nggak ada dalam perbuatan mereka. Allah berfirman, sungguh amat celaka orang-orang yang curang, kata Allah. Siapa itu? Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Kalau minta takaran timbangan kepada orang lain, minta dilebihkan itu takaran timbangan. Wa idza kalum awazan, tapi kalau mereka menakar, menimbang untuk orang lain, mereka merugikan timbangan, mengurangi timbangan itu. Jadi kalau belanja minta diantepin itu, berat itu, anget timbangannya, minta bonus segala. 1 kilo lebih 1 on maunya. Tapi kalau ngejual, nimbang, bilangnya 1 kilo cuma 8 on.
Allah mengatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Apakah mereka itu tidak mengetahui akan dibangkitkan oleh Allah nanti di akhirat? Ada ayat bunyinya wala tabkhasun nasa asya'um. Jangan merugikan orang, jangan merugikan manusia dalam timbangan takaran. Perintah Allah adalah wa auful kaila wal mizana bil qisti. Sempurnakan timbangan takaran dengan adil. Jangan curang. Ayat masih ada, tapi tidak nampak dalam amaliyah mereka. Masuk kerja jam 7, udah masuk kantor, udah ya fingerprint, udah tanda tangan apa gitu. Harusnya itu aturannya. Datang terlambat, pulang jam 4, jam 3 udah kabur. Sama itu, curang-curang semua itu. Ya, Masya Allah itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ini hadis dikeluarkan Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Rasulullah bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi. Ya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Innahu lam yakun." Ya, nabiyyun qabli. Tidak ada seorang nabi pun sebelum aku. Di sini dikatakan ma ba'atsallahu min nabiyyin, karena memang hadis itu ada beberapa jalan periwayatan, tapi kontennya itu sama, maksudnya sama. Ya, kayak begini, orang tanya, "Ustaz, yang benar yang mana sih?" Allahumma rabban nas anta syafi. La syafi atau la syifa'a. Dua-duanya ada dalam hadis itu. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si anta syafi. La syafi'a illa anta. Ada man la syifa illa syifa'uka. Sama itu, karena memang di situ beberapa jalan periwayatan ini. Jadi semakin banyak kita belajar, kita tahu dalam riwayat ini bunyinya, ini redaksinya, lebih enak itu belajar hadis itu. Ma ba'atsallahu min nabiyyin, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun illa kana haqqan alaihi, melainkan nabi itu mempunyai kewajiban, mempunyai kepentingan ayyadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum, untuk menunjukkan umatnya atas kebaikan apapun yang diketahui oleh nabi itu atas umatnya. Jadi tidak satu kebaikan pun pasti nabi tunjukkan, nggak ada yang nabi sembunyikan, nggak ada yang nabi sembunyikan. Dan Rasul itu atau Nabi itu pun mencegah mereka dari keburukan-keburukan apapun yang diketahui oleh Nabi itu atas mereka. Jadi tidak satu kebaikan pun melainkan Nabi tunjukkan kepada kita untuk kita dapatkan itu kebaikan. Tidak satu keburukan pun melainkan Nabi ingatkan kita agar kita tidak melakukan itu, karena celaka kita. Nah gitu ya. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an juga mengatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami. Beliau kembali menghadap Allah Azza wa Jalla dari kematian beliau itu. Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru minhu ilman. Di hari kematian Nabi itu tidak seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara, melainkan Rasul telah sebutkan untuk kami ilmu tentang itu. Masya Allah, tentang burung terbang saja Rasulullah jelaskan. Bahkan Rasul menjelaskan, idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum. Kalau seekor lalat, kata Nabi, ya, jatuh ke minuman kalian, apa Rasulullah kasih kita petunjuk, kasih tahu, falyughmishu summal yanzahu, maka celupkan dan segera angkat. Jadi bukan celupin rendem, oh jangan. Falyughmishu, al-ighmas itu dibenamkan, baru dia angkat, dibuang. Jangan dibuang semuanya. Kalau antum gimana? Ini kopi ini, kejatuhan lalat, antum buang semua kan? Dengan asumsi apa? Di termos masih banyak kan? Itu petunjuk Nabi nggak begitu. Celupkan itu lalat, benamkan ke dalam minumanmu itu, kemudian buang. Kenapa? Karena pada sebelah sayap lalat itu ada racun, ada penyakit, dan sebelah yang lain ada obat penetralnya.
Cuman nggak tahu yang ada racunnya itu kiri atau kanan itu, maka benarkan semua. Dan subhanallah saya pernah membaca artikel di Amerika pernah dilakukan riset penelitian tahun 2000 sekian. Saya lupa nggak clipping itu artikel itu. Ternyata betul ini apa yang Nabi ucapkan sekian abad yang lalu. Ilmuwan meneliti ternyata benar. Begitu pula Rasulullah ngasih kita petunjuk. Idza saqatat luqmatu ahadikum falya'khudha. Kalau kalian memegang makanan, ya semacam roti atau apa atau buah gitu ya, kemudian jatuh, ambil itu buah, ambil itu makanan. Falyumit makana minal ada, buang yang kotor, jangan dibuang semua. Antum gimana? Buang semua kan? Antum sepotong melon gitu ya, jatuh, buang semua, jangan. Ambil dan buang yang kotor. Falyumit makana minal ada, buang yang kotor itu. Yang lain yang masih bersih makan. Fala yada'uha lisyaitan, jangan kau biarkan dimakan oleh syaitan. Itu hadis selesai. Gak usah pakai nalar logika, sok pinter kita kadang-kadang gitu. Saya pegang hamburger jatuh, emang ada setan doain hamburger? Emang setan mana ini? Setan Eropa atau setan Indonesia? Gak usah panjang-panjang lah gitu. Tolong antum ingat, banyak kita tuh suka terbawa perasaan seperti itu, suka mikir, suka menimbang ayat hadis pakai nalar, pakai logika. Gak usah. Semangat itu mending dipakai untuk menghafal ayat, menghafal hadis, daripada mikirin. Masa sih? Ngapain dipikirin? Ulama mengatakan kewajiban kita kalau mendengar hadis itu sahih sanadnya hanya satu. Tasdiquhu fima akhbar. Membenarkan apa yang Rasulullah kasih tahu, itu sudah selesai. Tanpa harus rasionalisasi. Saya tak pikir dulu masuk akal atau tidak. Ngapain? Jadi gitu ya. Kita harus belajar membenarkan apapun yang Rasulullah sebutkan. Jadi ketika Rasulullah wafat itu, tidak seekor burung pun yang mengepakkan sayapnya di udara, melainkan Rasulullah sebutkan ilmu tentang itu untuk kami. Sehingga Rasulullah kemudian mengatakan, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah. Tidak tersisa satu perkara pun, satu apapun yang bisa mendekatkan kalian ke dalam syurga. Dan tidak pula tersisa satu perkara pun yang bisa menjauhkan kalian dari neraka, illa qad buyyina lakum. Semuanya sudah dijelaskan. Kok saya belum tahu? Berarti antum nggak nyari tahu sih. Kok saya nggak jelas? Harus mencari penjelasan. Waladatka ummuka, ya ibna Adam, bagian wan nasu haulaka yadhakuna surura. Ada ungkapan seperti itu. Manusia, kamu dulu dilahirkan ibumu dalam keadaan menangis, sementara orang-orang di sekelilingmu itu tersenyum bahagia atas kelahiranmu. Fa'mal, maka beramal, berbuatlah sesuatu untuk suatu hari nanti, ketika mereka menangisi kematianmu, kau tersenyum bahagia dengan amal-amalmu. Dan itu nggak mungkin kita dapatkan kalau tidak dengan amal yang saleh. Semua kita harus membayangkan, semua kita dulu pasti menangis ketika lahir itu. Pertanyaan renungan kita, nanti kalau Allah takdir saya mati pada hari itu, kira-kira orang tersenyum, tertawa, bangga atas kematian saya, atau mereka merasa kehilangan? Itu penting. Kalau mau kita bahagia dengan amal saleh kita di kematian kita, banyak-banyak amal saleh. Dan Nabi jelaskan itu. Ya. Selanjutnya Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan faminal muhali. Apa artinya? Termasuk perkara yang muhal. Orang jangan mengatakan mokal. Mokal itu masuk akal itu. Gak mungkin masuk akal. Ya? Mustahil itu. Jadi muhal atau mokal itu bahasanya itu. Faminal muhali. Termasuk sesuatu yang gak masuk akal. Ayyakuna alaihi salatu wassalamu qad 'allama al-ummata adaba qada'il hajati. Gak mungkin Rasulullah yang mengajarkan umatnya bagaimana adab, etika, tata cara buang hajat. Jangan berdiri, harus jongkok. Kalau istinja gak boleh pakai tangan kanan. Itu diajarkan oleh Nabi. Sampai orang musyrik saja
Satu sisi mencela, tapi sebenarnya mengakui apa? Kesempurnaan syariat Islam itu. Mereka nggak sadar mencela. Apaan itu nabimu, rasulmu? Istinja saja pakai diajarin segala. Satu sisi mencela, sisi lain mengakui apa? Kesempurnaan syariat Islam. Jangan kan urusan ekonomi, budaya dan sebagainya, cara jual beli, cara menikah dan sebagainya. Oh, istinja saja diajarin kok. Ada butoan, bagaimana tata cara makan, Rasul ajarkan. Dalam Islam makan bukan sekedar memenuhi konsumsi kebutuhan perut kita. Enggak. Memang hukum asal makan itu mubah. Mubah itu nggak diperintah, nggak dilarang, sesuai kebutuhan. Maka jangan makan kalau nggak butuh. Jangan mencari pahala dengan makan. Asal ketemu makan. Kenapa? Nyari pahala. Makan tangan kanan. Ya memang berapa, tapi jangan selalu makan. Sesuai dengan kebutuhan. Rasulullah mengatakan, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Kalau seseorang di antara kalian makan, makanlah dengan tangan kanan. Wa idza syariba falyashrab biyaminih. Kalau minum, minumlah dengan tangan kanan. Jangan tangan kiri, kata Nabi. Kenapa? Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena setan itu kalau makan dan pakai tangan kiri. Itu hadis. Lagi-lagi saya ingatkan, benarkan ucapan Nabi. Jangan direnung-renungkan. Saya nggak pernah lihat setan makan. Ya memang nggak kelihatan. Kalau ada yang mengatakan saya nggak pernah lihat setan makan, ya kalau kita lihat saudara kita, teman kita makan dengan tangan kiri, itu sudah cukup bukti ia memperagakan bagaimana setan makan. Gitu. Jadi kalau kita minum tangan kiri begini, nah itulah peragaan bagaimana setan makan. Nah, untuk bilang medali, ya jangan. Ada seorang laki-laki minum dengan tangan kiri. Rasulullah mengatakan, "Kul biyaminik." Makanlah kamu dengan tangan kanan. Dia bilang, "La astati'u." Aku nggak biasa. Aku nggak bisa makan tangan kanan itu. Nabi mengatakan, "La astata'ta." Semoga kamu memang benar-benar nggak bisa makan dengan tangan kananmu itu. Rasulullah pergi sambil mengatakan, "Ma mana'ahu illal kibru." Sungguh tidak terhalang ia makan dengan tangan kanan kecuali kesombongan. Karena enak pakai tangan kiri ya, kelihatan gimana gitu ya. Orang ngerokok tangan kiri itu lebih kelihatan gimana gitu loh, ketimbang tangan kanan. Ngerokok tangan kanan, nggak jos ini. Tangan kiri, pakai nyender lagi. Seenak itu. Ya saya tidak mengatakan, "Bang, kalau merokok boleh tangan kanan." Enggak, saya nggak katakan itu. Yang saya katakan, tinggalkan rokok. Ya memang kenapa? Merokok membunuh, kata siapa? Berarti nggak pernah beli rokok satu pak dia rupanya. Masih ngeteng itu belinya. Andai antum beli satu pak rokok, ada itu warning daripada produsen rokok ya. Antum nggak tahu, saya nggak pernah ngerokok, alhamdulillah. Itu ada satu pak itu, merokok membunuhmu. Itu bohong-bohongan Ustaz. Masa bohong? Nggak masuk akal dong. Itu yang bikin rokok ngasih warning begitu, berarti jujur. Yang merokok juga ada yang mati, Ustaz. Yang ngerokok juga ada yang mati. Nekat berarti. Nggak bisa diingetin namanya kalau udah begitu ya. Produsen saja jujur. Akhirnya orang itu tadi memang betul nggak bisa ngangkat tangan kanannya, kata sahabat. Makanya dia bisa tuh nggak ada, mohon maaf ya, kidal. Itu nggak ada. Nggak ada. Salah asuh saja kalau begitu. Ada banyak kita lihat anak-anak bahkan dari tangan kiri, bahkan nulis basar pun tangan kiri. Bagus. Bukan bener. Karena kebiasaan. Nggak ada loh cerita orang itu makan andepin ada pembolian, ada rukso, nggak ada kok. Itu tadi orang makan dengan tangan kanan. Aku nggak bisa. Semoga kamu nggak bisa angkat tangan kanan. Rasul mengatakan, "Ma'ana ilal kibru." Tidak ada menghalangi yang makan kecuali kesombongan. Maka Rasulullah ketika anak tirinya, masih ingat gak anak tiri Rasulullah siapa? Punya anak tiri Rasulullah itu, Robibun namanya. Anak tiri Rasulullah namanya Umar bin Abi Salamah. Ketika Rasulullah menikahi Ummu Salamah, itu bawa anak laki-laki kecil namanya Umar bin Abi Salamah. Ketika Rasulullah makan dengan anak tirinya itu, namanya anak-anak, mana tahu dia, main comot-comot saja tangan kiri. Dipegang tangannya oleh Rasulullah sambil mengatakan, "Ya gulam, samillah, anakku, sebut nama Allah, bismillah."
wa kul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalika, dan makanlah dengan yang bisa dijangkau tanganmu. Saya mengatakan kalau makan itu sama, satu tempatnya kurma semua, ya sudah di depan kita saja, nggak usah tangannya dijulur-julur, nggak usah. Kalau sama-sama kurma, satu nampan itu nasi goreng semua, ya sudah nggak usah tangannya ke sana ya jauh-jauh. Bedanya kalau makan itu mutanawwi'ah, bermacam-macam keluar itu. Oh, yang pertama keluar bukan ayam panggangnya, sambalnya, pas itu berhenti depan saya. Keluar dulu ayam depan antum, apa harus saya terima kenyataan? Udah Ustadz makan apa adanya. Ntar dulu, depanku cuma sambal ini. Kalau ayam dimakan tanpa sambal masih enak. Loh, kalau saya makan sambal tanpa ayam apa rasanya? Nah, kalau begitu boleh diputer. Antum tahu depan saya sambal, diem aja. Ustadznya mah tawadu, tapi perih perut saya tahu gitu kan. Jadi kalau at-ta'am mutanawwi'ah, beragam, boleh digeser. Tapi kalau mutajannisah, sejenis saja, ya nggak usah sama-sama. Ini kopi antum kopi juga kan, ya sudah. Tapi kalau di situ ada susu, sini dong kasih susu dikit, gitu kan, biar kopi susu kan itu. Kalau sana nggak perlu. Jadi dari kecil itu dididik anak kita. Antum punya anak kecil-kecil, punya cucu kecil, makan tangan kiri, langsung diingatkan. Makanya ulama mengatakan al-abna'u ala ma yu'awiduhu al-aba. Anak itu tumbuh sikap perilakunya sesuai apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Nah, kalau kita lihat anak kita tangan kiri, kita diemin saja. Nggak apa-apa, nanti juga gede ngerti sendiri. Itu sudah gede nggak ngerti-ngerti masalahnya juga. Banyak orang gede sudah tua nggak ngerti itu. Dididik, diingatkan ini. Jadi urusan makan saja diajarkan Nabi, wasyarab, minum. Kalau minum begini jangan sekali teguk itu, 3 kali paling tidak. Jangan bernapas di dalam ina, dalam bejana. Napas itu jangan. Termasuk jangan meniup makanan yang panas gitu. Itu diajarkan. Allah ribet amat sih, yang penting masuk mulut. Ya iya juga. Tangan kanan masuk mulutnya, tapi beda. Itulah sunnah. Jadi perkara yang mubah saja hukum asalnya menjadi berpahala kalau mengikuti sunnah. Wad-dukhul wal khuruj, keluar masuk rumah, keluar masuk masjid diajarkan. Masuk masjid kaki kanan dulu, keluar kaki kiri, ini doanya, ya. Allah maftah li abwaaba rahmatik. Dan diajarkan semua. Masuk baitul khala, toilet, kaki kiri, ini doanya, keluar ini diajarkan semua, ya. Bitafsilin wafin, dengan penjelasan yang begitu sempurna. Apa mungkin Rasulullah mengajarkan begitu sempurna, begitu detailnya perkara-perkara itu, lantas membiarkan mereka tidak mengenal, ya, apa yang mesti diucapkan dengan lisan mereka, apa yang diyakini dengan hati mereka tentang Allah Rabbnya? Nggak mungkin. Urusan sesama kita saja Rasulullah ajarkan kok, ya. Bagaimana urusan kita dengan Allah? Apa mungkin Rasulullah tidak ajarkan kepada kita? Nggak mungkin, ya. Hati kita dibiarkan tidak mengenal Allah Rabb kita, sedangkan mengenal Allah itu merupakan ghayatul ma'arif, puncak dari segala ma'rifah. Gak ada gunanya apapun yang kita kenal, kita ketahui dalam alam semesta tanpa kita mengenal Allah. Jadi mengenal Allah merupakan ghayatu al-ma'arif, puncak dari segala sesuatu yang perlu dikenali, diketahui. Ini kalau bicara tentang dunia, apa betul itu, kenal betul itu. Urusan duit itu kenal betul. Tapi urusan dengan itu gak kenal dia, gak paham ya. Masya Allah, ya, Masya Allah. Kita lanjutkan. Wal wusulu ilaihi ajallul matalib wa afdalu al mawahib, dan sampai kepada Allah, mendapatkan rahmat Allah, kecintaan Allah, ridha Allah, ajallul matalib, itu merupakan keinginan yang paling utama untuk didapatkan, wa afdalul mawahib, dan karunia yang paling utama yang Allah berikan kepada kita, karena itu merupakan puncak kebahagiaan dan kemuliaan. Wa kaifa la yakunu bainahu wal hajatu ilaihi fawqal hajat kullaha. Bagaimana tidak antara kita dan Allah itu sesuatu yang kita butuhkan di atas semua kebutuhan. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan,
hajat kita kepada Allah, butuh kita ibadah kepada Allah itu tidak ada kalimat yang bisa menggambarkan. Antum ingat, Allah cipta kita itu diberikan sifat bergantung kepadanya. Maka Allah sebut dirinya Qul huwallahu ahad, Allahu as-samadu. Dulu sih pernah saya tanya itu, tapi nggak tahu lupa atau ingat. Apa mana kata as-samad? Nggak usah mikir, kita coba kelamaan mikir, langsung saja. Antum sebut, apa itu as-samad? Nggak apa-apa, nanti urusan benar atau salah itu gampang kan ketahuan kalau udah diucapkan kan. Oh benar, oh salah, oh kurang. Ayo ucapkan, apa itu as-samad? Sifat bergantung. Terus? Udah gitu, berarti gantungan dong. As-samadu itu adalah yang bergantung, berhajat kepadanya segala sesuatu, sedang ia tidak berhajat kepada siapapun. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Allah yang memberi makan, Allah nggak butuh makanan. Itu sifat Allah. Jadi nggak ada yang Allah cipta apapun itu, manusia, malaikat, jin, binatang, langit, bumi, tanaman, semuanya bergantung butuh kepada Allah. Ya, semuanya berhajat kepada Allah. Termasuk kita. Maka Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada kata kalimat bisa menggambarkan seberapa besarkah hajat kita kepada Allah. Nggak ada kalimat yang bisa menggambarkan itu. Kalaupun ada kalimat yang bisa menggambarkan walaupun tidak sepadan, tidak persis, adalah sebagaimana butuhnya kita kepada makanan dan minuman. Sepakat kita butuh makan, kita butuh minum, bahkan rutin, tepat waktu. Sarapannya, makan siangnya, makan tepat waktu. Udah begitu diingat sama istri, Pak, jangan terlambat makan. Selalu diingatkan. Tapi nggak pernah ingetin, Pak, jangan terlambat sholat. Nggak pernah itu istri begitu. Seolah-olah kalau terlambat makan bisa menyebabkan mah. Kalau terlambat sholat, nggak apa-apa. Gitu. Antum kalau sholat mas begitu masalah nggak? Pernah merasa, astagfirullah itu ketinggalan saya? Atau biasa saja, kan sudah kebiasaan terlambat itu. Kalau nggak sempat sholat tahajud itu, astagfirullahaladzim, bangun kesiangan, memang capek banget semalam saya tidur pulas ya. Atau biasa saja, nggak pernah sholat tahajud itu. Kita ini kalau sudah kehilangan kesempatan berbuat baik itu kadang-kadang nggak ada masalah. Ketemu orang miskin, dia menatap wajah kita, berharap sesuatu dari kita walaupun tidak diucapkan oleh dia, tapi kita tahu dia butuh kepada kita untuk mendapatkan sesuatu yang kita bisa memberi. Lantas kita nggak beri, nggak apa-apa tuh. Masya Allah, diberi Allah kesempatan berbuat baik, menebarkan kebaikan, terus kita nggak lakukan itu, nggak apa-apa begitu. Masya Allah, itulah kita selama ini begitu. Diberi Allah kesempatan, kemampuan membaca Al-Quran, nggak dibaca, Masya Allah. Tapi biasa saja itu. Coba untuk ingat-ingat, kapan terakhir membaca Al-Quran? Tadi Ustaz habis sholat subuh sempat, Alhamdulillah. Ada yang seminggu, sepekan, sebulan nggak membaca, biasa saja itu. Tapi kenapa kalau makan terlambat kok jadi gemeter begini ya? Kalau ngaji sudah berbulan-bulan kok nggak apa-apa, Masya Allah. Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan fa innahu la sa'adata linnas, sesungguhnya tidak akan ada kebahagiaan dan kemuliaan bagi manusia, wala falaha, tidak ada keberuntungan. Al-falah itu beruntung. Hayya 'alal falah, mari kita dapatkan keberuntungan. Jadi sholat berjamaah itu untung bukan rugi. Gimana sih ceritanya? Andai antum sholatnya benar di rumah dapat 1, sholat di masjid 27, pilih yang mana sih? Urusan duit ngerti kita. Pekerjaannya sama, dikasih gaji 1 juta. Pekerjaan sama, digaji 27 juta, pilih yang mana? Pasti benar jawabannya. Gak ada yang salah. Duit begitu. Tapi urusan pahala, ayo Pak sholat di masjid Pak, itu 27 kali lipat kata Nabi. Sholatul jama'ati tafdulu ala sholatil fadhi bisab'in wa asyrin darajah. Saya sholat di rumah saja, yang penting sholat. Masya Allah, gak ngerti banget ya. Jadi tidak ada keberuntungan, wala solaha, tidak ada kemaslahatan, tidak ada kebaikan, wala na'ima, dan tidak ada kenikmatan, wala rohata, dan tidak ada ketenangan batin, illa bi ayya'rifu rabbahum, kecuali hanya dengan mengenal Allah pencipta kita.
bukan mengenal Tuhan kita, mengenal pencipta, pemilik dan pengatur hidup mati kita. Di situ ada apa? As-sa'adah, ada kebahagiaan, ada al-falah, ada keberuntungan, ada kemaslahatan, ada kenikmatan, ada ketenangan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan Allah tenang hatiku dalam salatku. Tidak nih kalau salat tenang. Setenang kita kalau duduk di depan meja makan sambil nunggu itu pelayan nganterin makanan sambil ngobrol itu. Tenang ya. Orang kalau di restoran suka makan berjam-jam itu. Makanya dibatasi 20 menit, nggak selesai bawa pulang. Ya enggak. Kalau sholat 20 menit, ya lebih Pak. 5 menit cukup katanya. Ke masjid 5 menit cukup sholat Pak. Itu pakai zikir itu 5 menit itu. Kalau di restoran 20 menit, oh mana cukup ya? Masya Allah. Jadi banyak waktu kita habis untuk urusan begitu ya. Hah? Insya Allah ini. Jadi Rasulullah mengatakan, dijadikan tenang hatiku dalam sholat. Maka Rasulullah kalau sholat itu lama, panjang bacanya, karena ada ketenangan di situ. Wa ma'budin wa ya'budu, mengenal Allah, Rabb kita, dan beribadah kepadanya, itulah ketenangan. Wa yakunu huwa wahdahu ghayatan matlubihim, maka Allah dan ada dekat dengan Allah itulah puncak satu-satunya ghaya. Ghaya itu target, ultimate goal yang harus dicapai. Wa nihayati muradhim, dan puncak daripada yang diinginkan olehnya. Wa dzikruhu, dan mengingat Allah, menyebut nama Allah. Wa taqarrub ilaihi, dan ingin selalu dekat kepada Allah. Qurratu uyun, itulah permata hati mereka. Jadi dengan Allah, menyebut nama itu merupakan qurratu uyunihim, menjadi permata hati mereka, ketenangan jiwa mereka, damainya batin mereka. Wa hayatu qulubihim, itulah penopang hidupnya hati mereka. Famata faqadu dzalika, ketika mereka sudah kehilangan halal seperti itu, tidak lagi mengenal Allah, tidak ada rindu dekat kepada Allah, ya, hilang sifat-sifat mulia itu. Fakanu aswa'a halan milal an'ami bikathirin, maka keadaan mereka itu jauh lebih buruk dari binatang sekalipun. Na'udzubillah. Binatang memang tidak diberi Allah kemampuan untuk mengenal siapa penciptanya. Dicipta Allah dengan syahwat tanpa akal, maka nggak pernah mengerti. Sedangkan kita dicipta Allah dengan akal dan syahwat. Seperti perkataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali dalam kitab Mukasyafatul Qulub, beliau mengatakan, khalaqallahu ta'ala al-malaikata, Allah mencipta malaikat-malaikatnya. Wa rakkaba fihim aqla, Allah cipta untuk malaikat itu akal, kesadaran. Walam yurakkib fihim asyahwata, namun Allah tidak cipta untuk malaikat itu syahwat, sehingga stagnan, konstan dalam ketaatan kepada Allah, nggak aneh-aneh. Dengan kata lain, para ulama mengatakan hum majbulina ala ta'ati, dicipta dengan sifat satu, itu taat kepada Allah. Wa khalaqallahu ta'ala al-bahaima, dan Allah cipta binatang dengan berbagai macam spesies dan jenisnya. Wa rakkaba fiha asyahwata, Allah cipta untuk binatang itu syahwat, nafsu. Walam yurakkib fiha al-aqlah, dan Allah tidak cipta untuk binatang itu akal, kesadaran, enggak. Wa khalaqallahu ibna Adam, dan Allah cipta manusia, anak cucu Adam ini. Wa rakkaba fihim al-aqlah wa syahwata, dan Allah cipta untuk manusia itu akal, kesadaran, dan syahwat. Jadi apa yang malaikat punya, kita punya. Apa yang binatang punya, kita juga punya. Kenapa? Karena kita diuji oleh Allah. Malaikat gak diuji. Kalaupun ada malaikat sujud kepada Allah, bertasbih kepada Allah, bukan takalluf, bukan merupakan mukallaf, bukan, memang majbulin ala ta'ati, memang begitu. Maka malaikat gak diberi Allah pahala kalaupun mereka taat kepada Allah. Sebagaimana binatang tidak Allah siksa kalaupun berbuat maksiat, karena mereka bukan mukallaf. Yang mukallaf cuman kita, manusia dan jin.
Untuknya nanti diberi Allah pahala atas kebaikan kita dan adab atas keburukan kita. Maka beliau mengatakan, faman ghalaba aqluhu syahwatahu, maka siapa yang akalnya mengalahkan menundukkan syahwatnya, fahuwa khairun minal malaikati, maka ia lebih baik, lebih mulia daripada malaikat. Karena kalau jadi orang baik itu sudah penuh perjuangan. Malaikat nggak ada perjuangan, memang begitu aja, memang sifatnya baik. Wa man ghalabat syahwatuhu aqlahu, namun siapa yang akalnya yang syahwatnya mengalahkan akalnya, fal bahaimu khairun minhu, maka binatang lebih baik daripada manusia itu. Maka di sini Allah menyebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 44, inhum illa kal an'am, mereka itu hanyalah seperti binatang adanya. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang lain berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi, sungguh kami akan memasukkan ke dalam neraka itu jumlah yang banyak dari jenis manusia dan jin. Jadi isi neraka itu jin dan manusia. Ya. Kenapa masuk neraka? Ini pertanyaan harus dimunculkan. Kenapa Allah akan masukkan ke neraka banyak jin dan manusia? Allah sebutkan alasan dan sebabnya supaya bisa dihindari. Lahum qulubun la yafqahuna biha, itu disebabkan karena mereka punya hati tapi tidak mampu memahami ayat-ayat Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi bisa melihat, tidak bisa melihat ayat-ayat Allah. Orang yang mentaktilkan hatinya untuk memahami, mendisfungsikan telinga untuk mendengar, ya, mata untuk melihat ayat-ayat Allah, Allah katakan ulaika kal an'ami, mereka itu seperti binatang. Kalau binatang disebut binatang itu memang sifatnya binatang. Tapi kalau manusia yang sempurna disebut Allah seperti binatang, ini namanya taubih. Allah sudah mencela orang itu, menghinakan orang itu. Ya, balhum adzalu, bahkan mereka lebih buruk daripada binatang itu. Wa bihadza yudrikul muslimu syarafa hadzal ilmi wa fadlahu. Oleh sebab itu seorang muslim, ya, tentu mengetahui dan memahami betapa mulianya ilmu yang satu ini. Ilmu apa? Al-ilmu bima'rifatillah, ilmu tentang bagaimana kita mengenal Allah. Wa fadlahu, mengenal betapa utamanya ilmu yang satu ini. Wa annahu minal ususil izam allati qamat 'alayha da'awatul mursalin, dan mengenal Allah itu merupakan satu di antara pilar-pilar yang utama yang ditegakkan di atasnya itu adalah dakwah semua para rasul. Wa annahu as-sabilu al-wahid li'izzil 'abdi wa raf'atihi wa salahihi fid dunya wal akhirah, dan ilmu yang satu ini merupakan satu-satunya jalan untuk meraih kemuliaan seorang hamba, ya, dan ketinggian derajatnya, kemaslahatannya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Ini yang dijelaskan oleh Malik rahimahullah ta'ala. Bahkan banyak ayat menjelaskan hal itu. Untuk sementara cukup ikhwan apa yang kita antarkan, dan masih ada waktu. Mungkin dari apa yang tadi kita bahas ada poin-poin yang ingin antum sampaikan. Monggo silakan. Jadi memang belum selesai, ini satu pas saja belum, nggak apa-apa, pelan-pelan. Cuman mungkin ada poin-poin yang memang ingin kita gali lebih dalam, ya, itu lebih kita utamakan juga. Kalau sekedar membaca itu mudah, gampang gitu ya. Antum juga punya kitabnya, tapi ada mungkin sesuatu yang perlu kita diskusikan. Silakan, ikhwan. Kalau tidak ada berarti setuju loh, ya, berarti agree, setuju. Saya Pak Ustadz. Monggo silakan. Di awal tadi Pak Ustadz juga menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan sesempurnanya ajaran ini, dan
selengkap-lengkapnya. Namun kemudian muncul ada fatwa ulama, ada hasil sidang terkait dengan hal-hal yang nggak hanya itu masalah muamalah, tapi juga masalah ibadah. Cara memahaminya gimana Pak Ustadz? Ya, Nabi SAW ketika akan mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai muallim, sebagai murabbi, sebagai hakim ya, yang mengajarkan agama kepada mereka di Yaman itu, Rasulullah SAW berkata, "Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, kaifa taqdi idza 'arada laka qada?" Bagaimana dan dengan cara apa kau akan putuskan suatu perkara ketika harus putuskan perkara itu? Karena beliau sebagai hakim, sebagai seorang qadhi yang memutuskan perkara. Ini boleh atau nggak boleh, nah, ini kan harus diputuskan. Dengan apa kau putuskan perkara itu? Mu'adz bin Jabal mengatakan, bi kitabillah, aku putuskan perkara itu dengan merujuk kepada kitabullah. Rasulullah mengatakan, fa in lam tajid fi kitabillah, bila perkara itu ternyata tidak ada penjelasannya dalam kitabullah, dengan apa kau putuskan? Mu'adz mengatakan, fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku putuskan dengan merujuk kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menarik, Rasulullah kemudian mengatakan, fa in lam tajid fi sunnati Rasulillah wala fi kitabillah. Bagaimana kalau perkara itu yang akan kau putuskan ternyata tidak kau dapatkan penjelasannya dalam sunnah Rasul dan dalam Alkitab dan Al-Quran? Ini mengisyaratkan umat ini akan menghadapi perkara-perkara yang memang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Ya, kayak misalnya donor darah, transplantasi ginjal, ya, bayi tabung dan sebagainya. Ini di mana hukumnya? Gimana hukumnya? Kan gak ada dalam Al-Quran. Ya. Jadi di zaman Nabi saja diisyaratkan ada perkara yang akan didapatkan mati yang tidak ada penjelasan secara sahih dalam kitab dan as-sunnah. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, ajtahidu ra'i wala alu, aku akan berijtihad dengan pendapatku dan tidak melampaui batas. Artinya ijtihad itu merupakan rangkuman ekstraksi hukum dari perkara yang harus diputuskan, tetap merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Di zaman Nabi itu rokok itu belum ada, ikhwan. Tembakau itu dikenal abad pertengahan loh ya. Nabi nggak ada rokok itu di zaman Nabi itu. Kalau bir, khamr ada. Walaupun Nabi mengatakan nanti umatku akan menyebut khamr itu dengan sebutan yang lain, itu betul ya. Kalau sekarang datang ke toko itu, ada khamr nggak? Apa khamr Pak? Nggak tahu dia. Miras itu. Nah, baru tahu dia. Mereknya yang mana Pak? Ada brandy, ada vodka, ada macam-macam itu. Jadi Nabi betul mengatakan umatku akan menyebut khamr dengan sebutan yang lain, tapi sama itu yang dilarang. Maka beliau mengatakan kullu muskirin khamrun, segala yang memabuk itulah khamr, apapun jenisnya, cairan kah, serbuk kah, dengan cara diminum, disuntikkan, disep, sama saja dengan khamr namanya. Jadi ada perkara-perkara yang tidak dijelaskan Nabi. Antum cari hukumnya rokok, nggak ada. Ada ayat tentang rokok. Kalaupun ada kalimat ayat bunyinya warka'u ma'rokin, itu artinya pasti bukan ngerokok bersama rokok, pasti bukan. Dan ada orang main-main, warka'u ngerokoklah. Sembarangan saya bilang itu. Ma'roki'in, bersama yang ngerokok asik kalau berdua-duaan itu banyak, nggak sendiri, nggak asik ngerokok sendiri. Maka orang ngerokok itu suka dermawan itu. Ngerokok Pak. Nah, dikasih itu. Pasti bukan rokok maksudnya, rukuk lah, bukan rokok, rukuk lah. Bersama rokok, berarti sholat berjamaah. Karena nggak ada rokok di zaman Nabi itu, tembakau belum ada. Terus gimana sekarang hukum merokok? Ulama berijtihad, mencari ekstraksi hukum daripada Al-Quran Sunnah. Ada ayat bunyinya, wala tulku bi aidikum minat tahluka. Umum sifatnya, jangan kau campakkan dirimu dalam kebinasaan. Apa saja perilaku perbuatan yang patut diduga kita celaka karena jangan dikerjakan. Haram. Lebih dari itu Allah mengatakan wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kau bunuh dirimu. Allah sangat sayang kepadamu. Qadarullah ternyata produsen rokok kok jujur, merokok membunuhmu. Yang untuk dibunuh kok bayar. Hah? Ini bayar ini, tak bunuh kamu.
gratis nggak mau. Ya, kan? Jadi itu namanya ijtihad, dan itu domain para ulama untuk mengambil kesimpulan hukum suatu perkara. Ya. Yang di zaman ini nggak ada. Dan itu pun sudah disyaratkan oleh Nabi tentang hal itu. Di zaman kita semakin banyak lagi itu apa fatwa-fatwa harus disampaikan para ulama. Walaupun mungkin pertanyaan berikutnya adalah, kok terkadang Ustadz di antara fatwa itu kok bertentangan, bertabrakan semuanya? Ya memang, karena ulama beristihad dengan kemampuannya. Maka kalau kita terima fatwa, kita periksa apanya, mustanadatnya, sandaran-sandarannya. Kalau bahasa kita konsiderannya, rujukannya mana? Yang lebih kuat rujukannya, dalilnya, itu kita ambil dengan tidak menafikan yang lain namanya ijtihad. Karena ulama kalau ijtihad itu nggak akan dicela. Kata Nabi, kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ulama mujtahid itu nggak ada salahnya, dapat pahala. Ijtihad salah, dapat pahala 1. Ijtihad benar, dapat 2. Tapi itu nggak boleh semua orang. Maka salah satu dan 3 yang merusak agama kita, kata Nabi, adalah wa mujtahidun jahilun. Orang bodoh beristihad. Gak semua orang boleh ijtihad. Ijtihad itu domain ulama, wilayah ulama, al-mujtahidun. Ya. Jadi nggak semua orang boleh ijtihad. Nah, itu tinggal kita mengikuti saja. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi memang ada perkara-perkara yang harus diijtihadkan. Maka munculnya mazhab itu untuk memudahkan kita memahami syariat. Jangan nanti, gara-gara mazhab ini 4 ini jadi kita berbeda. Enggak, justru ulama 4 itu memudahkan kita. Kalau sampai disuruh manjat pohon kelapa, suruh metik sebegitu tingginya, suruh bawa, suruh ngupas, suruh marut jadi santan, kelamaan. Belum tentu bisa naik pohon kelapa. Tinggal kita ambil santan yang sudah jadi. Itulah ulama. Mereka beristihad, mereka merenungkan semua masalah itu, kemudian dituangkan menjadi ijtihad itu tadi. Tinggal kita ambil yang mana, mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi atau Hambali, kita lihat saja. Ya, kayak misalnya sekarang lagi banyak orang tanya, Ustadz gimana hukumnya sholat Jumat 2 kali? Ulama sudah membahas itu. Coba antum lihat kitab Al-Fiqh ala Madhibil Arba'ah, kitab fikih dalam tinjauan 4 imam mazhab, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Ya, di situ 4 mazhab sudah beristihad. Ada yang memakruhkan, ada yang membolehkan. Enak, udah tinggal baca saja. Jadi jangan ribut, kita sama-sama nggak tahu. Nggak boleh. Nggak bolehnya itu kenapa? Bolehnya itu kenapa? Kita nggak tahu. Lihatlah ijtihad para ulama. Ambil satu di antara pendapat-pendapat itu tanpa harus menyalahkan pendapat yang lain. Itulah sikap yang bijak. Sekarang Jumatan bagi 2 kloter, 3 kloter gitu. Orang ribut, ngapain ribut? Baca kitabnya kenapa sih? Memang kita tuh nggak demen baca kok. Itu masalahnya. Demennya berdebat. Ya? Gontok-gontokan begitu paling senang itu. Baca kitabnya, jelas kok sudah. Ya. Fatwa Syekh Utsaimin, ya, itu disebutkan juga. Ada mahasiswa yang tidak memungkinkan keluar dari Jumatan atau sholat Jumatan karena masih kuliah dan sebagainya. Ada ketentuan nih. Boleh nggak nanti Jumatan 2 kali di masjid yang sama? Ibnu Hazm dan yang lainnya berpendapat itu tidak masalah. Walaupun jumhur ulama mengatakan itu makruh, itu tidak boleh. Enak saja, kita tinggal ambil saja. Jangan kita sekali-kali mengatakan, itu menurut siapa Pak? Menurut saya. Pertanyaan, man anta, kamu ini siapa? Ulama? Ya bukan kan? Ambillah pendapat para ulama yang berdasarkan nas-nas yang sahih dan sahih begitu. Cukup sementara, ikhwan. Maaf, tadi karya siapa Pak Ustaz? Yang mana? Fikih 4 mazhab. Syekh Abdurrahman Al-Jaziri rahimahullah ta'ala. Jadi fikih dalam perspektif 4 imam mazhab ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Itu insya Allah ada terjemahannya kalau sebagainya. Ya. Itu bagus itu. Semua masalah itu dibahas, wah, sampai sekecil-kecilnya itu dibahas. Asal kita mau ada kemauan untuk belajar bagaimana hukumnya ini, itu ada semua. Dan terkadang 4 mazhab itu masing-masing punya pendapat. Jadi ada 4 pendapat. Ada 1 pendapat itu 3 mazhab, 1 pendapat, 1 yang beda. Contoh misalnya, bagaimana orang kalau nggak sholat? Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i sependapat. Orang yang nggak sholat selama bukan karena mengingkari wajibnya sholat,
maka tidak disebut kafir, hanya disebut murtakibul kabirah, pelaku dosa besar. Mungkin nggak sholat karena malas, karena sibuk, itu hanya murtakibul, pelaku dosa besar, nggak sampai kafir. Hanya Imam Ahmad yang mengatakan nggak sholat apapun alasannya, mau mengingkari wajibnya sholat atau karena sibuk, ya, karena malas, tetap hukumnya kafir. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan waman taraka faqad kafara. Ada beda pendapat dan banyak lagi pendapat-pendapat. Maksud saya, kalau kita mau belajar itu lebih bermanfaat ketimbang kita berdebat. Ya. Apa hukumnya kunut? Apa hukumnya zikir setelah sholat berjamaah, zikir berjamaah? Kita bisa bahas. Maka saya katakan ilmu itu bisa ditelisik, bisa ditelusuri kebenarannya itu. Gak ada yang samar-samar. Jadi kelemahan kita itu begitu. Duduk di majelis ilmu untuk mengkaji ilmu itu agak lemah kita itu. Ya. Ya, padahal kalau kita duduk begini 1 jam aja nggak terasa, belum apa-apa, belum selesai kajian kita, ya enggak? Iya. Tapi ya apa boleh buat, waktu kita terbatas gitu. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk lagi dan lagi bertemu, untuk belajar terus begitu. Ya, Ustadz, kira-kira kitab kita ini berapa lama bisa selesai? Nggak tahu saya. Saya pernah itu di Keranggan, Cibubur sana. Ustadz, bisa nggak tafsir surat Al-Mulk 2 kali pertemuan? Kalau dibacain doang ibu, bapak, 1 kali saya selesai. Baca doang. Tapi kalau dijelaskan, butuh waktu. Ya, nah. Namanya tafsir kan menjelaskan, bukan membacakan. Kalau membaca sekali pertemuan selesai. Justru asiknya kalau kita menjelaskan daripada sekian korina-korina itu ya, korelasi. Itu asik sesungguhnya. Masalah ini ayatnya, ini dalilnya. Gak ada di sini, kita ingat ada itu bagus. Ya. Makanya seorang dai harus ghazirul mada, kaya dengan materi begitu, nggak cukup hanya sekali kurang materi, nggak boleh, kita harus kaya materi, kaya ilmu gitu untuk menyampaikan dakwah itu. Makanya Sosini mengatakan alaina an natasallaha bil ilmi, kita wajib mempersenjatai diri dengan apa? Dengan ilmu, nggak usah pakai pedang, dengan ilmu. Ya, antum senjatai diri dengan pedang urusan nanti ya. Ya, dengan ilmu. Itu berdakwah itu. Sementara itu ikhwan, insyaallah kita ketemu pada kesempatan berikutnya. Nas'alullah afwal afiyah sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.